Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami menjelaskan materi mudharabah. Pengertian dan landasan hukum mudharabah. Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian, atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Landasan hukum mudharabah, landasan hukum syariah yang membahas mengenai mudharabah lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum mudharabah terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Ketentuan hukum mudharabah. 1. Pembatasan. Mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. 2. Kontrak. Kontrak tidak boleh dikaitkan atau mu'alaq dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. 3. Tidak ada ganti rugi, karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Keempat, jika ada perselisihan. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah. Jika tidak terselesaikan, melalui musyawarah. Kelima, jumlah dana. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dan yang terakhir adalah pencegahan penyimpangan. Agar mudrib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudrib atau pihak ketiga. Prinsip dalam pembiayaan mudharabah. 1. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah. 2. Prinsip bagi kerugian di antara masing-masing pihak yang berakad. 3. Prinsip kejelasan. 4. Prinsip kepercayaan dan amanah. 5. Prinsip kehati-hatian. Sifat utama mudharabah. 1. Berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. 2. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Mudharabah dilakukan oleh dua orang yang mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain A. Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. B. Orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai akad atau perjanjian awal. Jenis-jenis mudharabah. 1. Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan atau tempat usaha. 2. Mudharabah mutlaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan atau tempat usaha. 3. Mudharabah sunniyah adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara pemilik modal atau shahibul ma'al dan pengelola atau amil mudharib. 4. Mudharabah musytarakah adalah akad mudharabah yang pengelolanya atau amil mudharib turut menyertakan modalnya dalam kerjasama usaha. Contoh mudharabah. Contohnya mudharabah antar dua pihak saja, yaitu syahibul ma'al yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Syahibul ma'al memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta rupiah. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/70. 40% keuntungan untuk syahibul ma'al. Setelah mudharib menjalankan usaha selama 9 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 35 juta rupiah. Sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta rupiah. 35 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah, maka syahibul ma'al berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta rupiah. 40% dikali 6 juta rupiah dan sisanya sebesar 9 juta rupiah menjadi hak mudharib. Sekian presentasi video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan milik guru seorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.